Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Maharasan dari Regu Singa. Salam Pramuka. Di sini saya akan menjelaskan postur pembina penggalang yang ideal menurut saya. Yang pertama, seorang pembina harus sehat jasmani. Kenapa kok harus sehat jasmani? Karena kesehatan itu sangat butuhkan ketika dalam latihan-latihan pramuka. Jadi seorang pembina itu harus giat dan tidak kelemah-kelemar gitu ya. Terus yang kedua, seorang pembina harus memiliki kedewasaan. Kedewasaan yang seperti apa? Kedewasaan yang harus dimiliki seorang pembina. Ini harus mampu memberikan kenyamanan terhadap peserta didik pada latihan pramuka tersebut. Kemudian yang ketiga, seorang pembina harus mengikuti peran dalam pramuka, tidak hanya menyuruh-nyuruh saja. Jadi seorang pembina itu harus terjun langsung ketika latihan pramuka. Jadi mengikuti kegiatan yang dilakukan anak-anak. Kemudian yang keempat, fungsi ideal yang melekat dalam pembina sesuai tupoksi. Misalnya tupoksinya seperti apa? Fungsi pembina yaitu membina latihan pramuka. Jadi seorang pembina itu harus mengikuti latihan, membina. Misal ada kekurangan apa, pembina itu harus tanggap dalam setiap kegiatan. Dan seorang pembina itu harus memiliki kreativitas, skill dalam latihan pramuka. Jadi itu sangat diperlukan. Kemudian selanjutnya, penerapan sistem among dalam penggalang. Kalau dalam penggalang itu ing madya mangun karso, dimana kita harus terjun secara langsung memberikan contoh kepada anak-anak peserta didik di dalam latihan pramuka. Misalnya contoh memakai baju pramuka yang baik. Jadi seorang pembina harus juga memberikan contoh di mana cara memakai kelengkapan baju pramuka yang baik, harus tepat. Terus kemudian seorang pembina penggalang harus memberikan instruksi yang tepat kepada anak-anak peserta didik, seperti itu. Selanjutnya, seorang pembina harus sesuai yang dibina. Misalnya anak-anak bermain ke alam dan di situ ada perjalanan melewati sungai ya. Jadi tidak hanya anak-anak saja yang disuruh masuk ke sungai, tapi juga pembinanya juga harus masuk di situ, memberikan kenyamanan. Jadi semua dilakukan bersama-sama. Jadi anak itu menjadi semangat ketika melakukan kegiatan. Kemudian seorang pembina dalam penggunaan seragam harus mampu memberikan penggunaan seragam sesuai tingkatannya. Misalnya contoh, tanda jabatan penggalang. Ada pratama, pinru. Harus sesuai memakai tanda jabatan atau tanda jabatan penggalang atau yang lainnya, seperti itu.
Jadi harus sesuai dengan tingkatannya ya. Misalnya penggalang harus sesuai tingkatannya. Sekian penjelasan dari saya tentang postur pembina penggalang yang ideal. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.